apa yang bisa dikategorikan mural? Artinya apakah semua lukisan yang ditulis, dicoret-coret di tembok adalah karya mural? Sebenarnya karya mural menurutku yang pasti, yang pertama ini menurut saya bermedia di pojok. Halo teman-teman, kabar Handayani Files. Malam ini spesial karena saya dengan orang yang spesial. Ya minimal di gunung gitulah, saat spesial buat saya, dan ini tempat saya untuk belajar. Tentu juga untuk teman-teman yang ada di pojokan. Terima kasih Om Mahena udah memberi tempat. Tamu saya adalah Mas, saya kenalnya sih Mas Lembu. Mas Lembu. Halo, nama saya. Gimana kabarnya? Sehat. Pandemi masih berkarya? Masih, selalu harus. Saya menyebutnya ini seniman lukis apa seniman mural? Perupa. Teman-teman, saya mengenalnya Mas Lembu. Lembu saja. Nanti biar beliau sendiri sing memperkenalkan dirinya. Beliau adalah salah satu perupa Gunung Kidul, perupa muda yang sangat berbakat dan semangatnya masih sangat membara. Kami mau bahas mural. Kita bahas mural ya nanti? Boleh. Tapi jangan masuk ke sana dulu. Ya. Mas Lembu ini jeneng aslinya siapa tuh? Jeneng asli ini Christian Cahya Nugraha. Christian Cahya Nugraha. Sonten KTP. Dan disebut Lembu niku pun ke SD. Sejak SD. SD di mana? SD 1. SD 1 Wonosari. SD 1 Wonosari. Okay. Setelah itu ke bawah ke SMP sampai sekarang, sampai guru SMP pun kalau ditanya Christian Cahya bingung. Taunya Lembu. Karena gede. Ya, okay. Mungkin gitu. Itu abang-abangan waktu SD. Terus SMP-nya dulu di mana? SMP 2 Wonosari. SMP 2 Wonosari. Okay. SMA ini di Dominikus. SMA Dominikus. Ya. Tertarik dengan berkesenian? Tertarik. Sebenarnya ada sosok figur yang berjasa sih, Om. Jadi buta kan seni sebelumnya, tapi kenakalan remaja biasa. Wow, pernah menjadi duta seni, terjerumus di ruang kenakalan remaja. Berantem bla 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 bla. Hobi niku dan sing berjasa Pak Ismu. Oh oke, yang IPG Pak Ismu. Hukum ikan. Iya, teman-teman perupa. Ya, perupa tapi yang intinya itu dibelokkan ke seni, sama-sama mempunyai adrenalin dan berhubungan di jalan dan sosial masyarakat, dan mungkin itu mirip-mirip dan saya tertarik, akhirnya terjerumus nenggon sing ngiwo ning luwih apik sithik. Sama-sama mempunyai adrenalin yang kuat gitu untuk kita berkarya. Itu masih masa SMA. SMA kelas 1. Ya, sampai di masalahnya dulu selain sering berantem ya udah sempet narik utang debt collector gitulah pokoknya daripada itu sesi yang lain. Iya. Tapi sesi yang lain ya gitu. Itu masuk dari situ terus belok ke seninya mulai dari SMA itu. Menikmati seni. Merasa ada di sana. Ya. Ya akhirnya jadi hobi. Dan alhamdulillah jadi penghasilan. Karena pekerjaan yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Betul. Banyak sekali yang memang melakukan itu. Terus untuk masuk ke universitas? Universitas masuk ke UST, Sarjana Wisata Taman Siswa. Jurusan? Seni rupa juga. Pendidikan. Seni rupa pendidikan. Wow, teman-teman di pojok ternyata walaupun penampilannya seperti itu, ternyata dia seorang pendidik juga. Ini keren ini, banyak yang bisa kita obrolkan. Sempat mengajar beberapa kali juga. Pertama mencoba ngajar di magang sih ya. Tapi udah lepas gitu, ada baik itu di SMP daerah Kasongan. Dan akhirnya ada momok yang saya ketakuti bahwa bakalan menemui
murid yang sama seperti saya dulu. Pernah punya ketakutan seperti itu? Punya. Atau malah sudah menemukan? Sudah terbukti. Dibalas oleh SMP. Itu mungkin hukum karma kali ya. Hukum karma. Saya tak buktikan. Oke, mungkin itu di SMP dan lanjut kemarin belum lama aku ngajar udah pandemi di tahun 2020 akhir apa awal ya aku lupa. Itu di SMK 3 Wonosari. Ngajar pendidikan seni rupa. Apakah juga menemukan? Dan yang paling mengagetkan Dari dua orang ini yang kamu temui, ini treatmentnya apakah sama seperti Pak Ismu memperlakukan kamu? Atau kamu punya trik sendiri karena zamannya berbeda? Ya mungkin kita bisa menjadi Pak Ismu menjadi referensi untuk kita berbuat seperti itu dengan cara kita masing-masing, karena kita tidak akan pernah bisa meniru Jiblek ya, diterapkan di diri saya. Jadi emang mencoba untuk membuat treatment baru yang ternyata mungkin belum dereng saku. Jadi SMK 3 sampai satu saat sih pengalaman sih paling kaget di ruang guru yang banyak teman-teman akhirnya dipanggil oleh salah satu murid. Setelah saya nengok dan dipanggil oleh salah satu murid, maksudnya guru kamu sebagai guru dipanggil oleh murid? Iya, Mas, Pak mau tanya. Oke. Terus saya nengok, Mas Lembu, lah ngopo Mas ini? Satu kantor kan tadi guyu. Ternyata teman berkesenian. Anak teman saya. Anak teman. Iya. Semua saya. Itu asik memang. Kami juga di Gunung Kidul Fotografi sering kami bertemu dengan anak-anak dari teman-teman fotografer dulu. Asik memang ya. Tak juga. Iya. Seru tapi ya karena pandemi juga dan mau mencoba untuk menikmati dan ternyata masih belum bisa tatap muka dan saya belum menemukan titik yang maksudnya kita rutin seminggu apa 6 hari full mengajar yang selalu ketemu dengan murid itu belum. Jadi ya udahlah nanti aja. Tapi menarik. Mungkin suatu hari kita bisa ngobrol tentang perjalanan panjang Mas Lembu. Boleh. Wah, nanti buat rampung-rampung lagi. Tapi Mas Lembu, lalu saya sih mengenalnya dari Mas Guntur bahwa jenengan adalah salah satu muralis di gunung itu. Apa sih yang jenengan kok sampai dari seni rupa yang kebanyakan orang awam adalah di atas kanvas dan lain sebagainya, terus jenengan memilih untuk mengambil jalur mural? Ya karena. Tapi sebelumnya mural itu apa dulu? Mural itu sebelumnya adalah sebuah karya seni. Yang bermedia di tembok atau di apapun yang berhubungan langsung dengan publik. Dan ada interaksi di situ, ada knowledge di situ tanpa meninggalkan sebuah artistik knowledge yang ada di tembok atau karyanya tersebut. Ini penjabarannya memang sulit dicerna. Sulit, makanya akhirnya disalahgunakan. Bukan disalahgunakan, disalahartikan. Disalahartikan. Ya. Dan sebenarnya banyak subgenrenya dari mural gitu. Terus kembali lagi. Ya. Ketertarikan Mas Lembu, kenapa memilih jalur mural? Yang pertama karena dari muda. Yang masih suka dengan adrenalin. Mungkin apakah mungkin waktu kecil di rumah tidak ada tembok yang biasanya kalau belajar gambar itu di tembok kayak itu? Betul Om. Kalau kecilnya malah nggak ada. Nggak ada. Harusnya ada artefak di tembok-tembok rumah. Itu nggak ada. Emang karena dari awal nggak tahu, nggak ada ketertarikan soal seni dari kecil sebenarnya. Terus kenapa jadi tertarik? Iya itu tadi kita kembali yang tadi akhirnya Bang Anim beling tadi gali mending jadi gini yang adrenalin sama gitu loh, di jalan ketemu dengan publik langsung, terus ada momen-momen yang menarik di situ dan tanpa disadari pun juga ya seringnya Cahno mesti pengen terkenal dan selalu meninggalkan nickname karya atau apapun di tembok yang sudah saya buat. Apa yang bisa dikategorikan mural? Artinya apakah semua lukisan yang ditulis dicoret-coret di tembok adalah karya mural? Sebenarnya
Karya mural menurutku yang pasti yang pertama ini menurut saya bermedia di tembok atau yang penting di publik, di ruang publik, yang ada interaksi langsung dengan masyarakat dan ada pesan yang akan disampaikan untuk publik dengan bentuk gambar atau tulisan yang tetap enak dilihat atau gambar sering atau artistik. tulisan. Ya, apapun pesannya. Apapun. Saya pernah. Ya. Saya pernah punya sebuah usaha di pertokoan, di komplek pertokoan, di mana paginya kami menemukan tulisan-tulisan, dan itu buat kami orang-orang seperti kami itu sangat mengotori. Saya nggak tahu apakah ini kategori mural karena dari apa yang dia tulis dengan apa yang mereka sebut seni, itu di mata kami ini merusak mood. Ya. Menurut Mas? Betul. Ya, kalau itu mungkin sama-sama di tembok. Ya itu artinya salah mengartikan. Yang salah mengartikan adalah kami sebagai orang awam atau sebagai pelakunya. Pelakunya. Dan orang awam pun juga akhirnya menyamaratakan bahwa semua yang ada di tembok itu seni mural. Sebenarnya tidak, itu menurutku ada yang vandal, mungkin yang tidak enak dilihat itu yang namanya vandalisme. Tapi untuk yang mural itu selalu ada pesan, walaupun itu hanya tulisan. Tapi kan tulisan itu ada objeknya. Betul. Dan objeknya itu bisa dikreasi dengan imajinasi teman-teman yang mungkin sekarang disebutnya sebagai seni graffiti. Yang itu selalu menunjukkan lettering, tulisan, nickname gitu yang singkat, dan dia menggambar ulang terus itu. Kadang saya akan menemukan kata-kata kotor. Jelas. Kayak gitu. Apakah itu juga mural yang salah arah atau mungkin hanya bentuk-bentuk kenakalan? Kalau menurut Mas? Karena menurut saya gini, kita kembali ke sejarah dulu. Mural itu ada karena sebuah kota yang banyak coretan mencerminkan bahwa sebuah kota itu bermasalah dengan publiknya. Jadi masyarakat yang ingin bersuara dan tidak mempunyai tempat atau jalur untuk menyampaikan, akhirnya dia menyampaikan ke publik yang akhirnya itu bisa dinikmati untuk semuanya. Tapi menarik karena bagi orang-orang seperti Mas Lembu dan teman-teman ini tidak, ketika merasa tidak memiliki ruang untuk menyampaikan suara, Mas Lembu dan teman-teman mendapatkan tembok di ruang publik untuk bersuara. Orang-orang seperti saya dan teman-teman saya ini, kami masih ada di pojokan. Menurut Mas Lembu, apakah mural sendiri adalah salah satu bentuk dari seni yang terpojokkan? Iya, karena ada yang mungkin banyak keterbatasan di mana kita ingin membuat karya yang di galeri atau untuk dikoleksi orang itu juga bisa kita aplikasikan ke tembok gitu. Dan saya pun mau mulai karena kenapa di tembok, selain sebuah ada tantangan dan itu karya seni yang low budget gitu loh. Low budget. Iya, kita nggak punya untuk di sekelas SMA uang saku berapa dengan harga kanvas yang cat yang seberapa gitu, akhirnya kita menggunakan media itu. Berarti sudah berapa lama sih Mas Lembu ini berkecimpung di mural? Mungkin awal 2012 atau 2012 dan pameran pertama itu di 2013. Ya mulai berpameran, tapi untuk di jalan mungkin ya 2011 atau 2012 lah, belum lama juga gitu sebenarnya. Ya untuk kategori gunung gitu saya pikir sudah lumayan, tetapi menurut Mas Lembu sendiri kalau mural di gunung itu? Untuk mural di gunung gitu untuk saat ini ya saat ini lah. Untuk saat ini makanya saya membuat karya di pandemi, di kala pandemi yang dimana semua mempunyai kendala dan apapun kesusahannya, backgroundnya, dan sama sekali tidak ada karya di ruang publik yang saya amati. Akhirnya saya kembali ke sejarah yang tadi itu karena kita ini baru bermasalah dengan COVID dan
semua akses seniman ditutup dan tidak bisa berkesenian dan akhirnya kembali lagi dan menyuarakan apa yang sedang terjadi di saat ini untuk saya lempar kembali kepada publik, dan saya memulai kembali berkarya di jalan khususnya di Gunung Kidul saat ini. Mulai 2021 ini saya concern ke mural lagi, iya, ke tembok lagi. Menurut Mas Lembu sendiri, seni mural sendiri masih layak untuk berperan di ruang-ruang kritik seperti itu? Iya. Kenapa? Ya buktinya